Malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma yahtaji wa lakum fiha ma tahtaji anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Faqala idzan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah pada surga hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan risalah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita jazakallahu khairan katsiran pada Pak Hari yang telah menyediakan waktunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan menggantinya yang dengan lebih baik. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, Bapak Nanan ya, sakit lambung sudah 2 pekan ya. Pekan kemarin juga nggak hadir karena sakit. Juga saya japri, kalau ada temannya yang mungkin di WA itu nggak komen itu dicapri, ada apa kalau sakit ya kita doakan. Ketika sibuk semoga Allah mudahkan urusannya ketika dalam perjalanan seperti Pak Rahman. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam perjalanan, keselamatan, dan tetap bertemu dengan keluarga yang di kampung yang dituju penuh dengan kebahagiaan dan gitu lain sebagainya. Makanya kalau ada WA itu sering segera dibaca, kadang-kadang harus dicapri di miss call gitu. Dan ini penting ya, dalam rangka salah satu kecintaan saya terhadap grup ini, makanya sekarang sering saya japri ada apa. Bukan suudzon, tapi mudah-mudahan itu sebagai sarana saling mengingatkan. Alhamdulillah ya, kita senantiasa belajar Al-Quran ya. Ada gurunya Pak Hasanuddin sekarang lagi pandria Isra Mi'raj di perumahannya. Nah, tentunya kita sering membaca Al-Quran ya. Apa-apa yang sudah diberikan itu, misalkan kita mutabaah gitu. Misalkan, sudahkah hari ini membaca doa pagi? Jawab, sudahkah kita membaca doa sore, doa petang? Belum. Sudahkah kita membaca Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi tambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca 3 kali, pagi 3 kali. Pernah saya sampaikan, barang siapa yang membacanya ya, siang sore hari malam hari ini meninggal, wajib dia masuk surga. Atau yang pasti begitu. Apakah sudah kita di hari ini baca istighfar 100 kali? Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya 70 kali, 100 kali.
mungkin ada yang Allah Rasul lakukan yang mungkin lebih daripada itu. Kita bisa masuk surga aja tahajud Bapak. Ya, ketika Aisyah sedang berjalan kesandung Rasul sedang sujud, akhirnya kesandung akhirnya Rasul. Sampai menegurnya, mengingatkan. Ya, terus ya, jadikanlah HP ini bukan sarana hiburan, tapi sarana menguatkan makna huyah kita. Di sini ada al-ma'surat. Saya itu ada al-ma'surat, ada surat jin. Kadang-kadang saya dengerin kalau sore hari suara itu ruqyah kita surat jin. Kemudian saya usahakan surat Al-Mulk setiap pada maghrib selesai, dan berusaha pada subuh surat Al-Waqiah. Kalau malam Jumat Al-Mulk Al-Khafi. Pokoknya hari Jumat itu malam Jumat harus selesai. Nah, kita menjadi biasakan. Ya Pak Agus banyak waktu di sopiran ya Pak tuh. Sama surat semua sudah dikasih kan. Nah, tinggal kita aplikasikan. Sudahkah hari ini sudah kita berinfak sedekah? Oh, barusan. Mungkin di pagi hari ini atau ada subuh atau mau subuh. Dan lain sebagainya. Ini kalau dalam itu jalan menuju takwa itu ada muahadah, muhasabah, muaqobah, mujahadah. Ya. Ada 4 itu. Muhasabah introspeksi, muahadah mengingat perjanjian, muhasabah, terus muaqobah pemberian sanksi, mujahadah untuk optimalisasi, menghilabah dan sebagainya. Ya, ini akan membahas tentang istiqomah dalam surat Fussilat ya, surat Al-Kahf surat 40. Ini menurut orang bahasa secara umum, istiqomah itu berpegang teguh pada perintah Allah. Tadi berpegang teguh artinya melaksanakan segala perintah-perintah Allah terus menerus, tidak ada hentinya. Jadi dengan penuh keikhlasan ya, baik senang atau susah, baik lapang maupun sempit. Nanti di situnya sudah bisa dibaca lagi tentang apa arti pengertian istiqomah itu berasal dari kata Arab, berarti lurus. Istiqomah itu merupakan garis yang lurus. Karena al-imanu yajidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Al-imanu yajid, iman itu naik apabila bitoah, apabila kita taat kepada Allah. Al-imanu yang bayang bos turun karena dimaksi, karena bermaksiat kepada Allah. Karena dalam hadis itu tentang takwa itu ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanatan tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasani. Ittaqillaha itu maksudnya tetap bertakwalah kamu di mana saja berada, bukan di masjid saja takwa sholat ini. Ketika tidak di masjid, sholatnya mungkin dikurangin apa? Ketika atau di rumah kita takut sama istri. Ketika di rumah ya tidak. Jadi rasa takutnya kepada Allah, rasa khaufnya bahwasanya Allah di mana saja berada dan Allah ada punya utusan raqibun atid. Nah, gitu. Jadi di mana saja berada bahwasanya kita merasa takut, bahwasanya khawatir pada saat itu kita diambil oleh Allah. Sebagaimana kita ingatkan dulu, kalau imarudinia ka'anaka ta'isu abada. Jadilah duniamu kerja terus, lembur, malam minggu lembur, minggu sore lembur ya. Seolah-olah kamu akan hidup selamanya mencari nafkah. Tapi jadikanlah nafkah itu sebagai kebutuhan sarana untuk menghadap Allah, artinya untuk sarana ibadah. Wa malil akhiratika wa malil, yang carilah akhiratmu kanaka seolah-olah tamu tuh kamu bisa mati, tamu tuh goda. Tadi itu diingatkan tadi
kita senantiasa bermuhasabah. Di atas jalan yang lurus. Nah, kata Mujahid, memahami istiqomah suatu kalimat syahadat yang juga kalimat tauhid. Istiqomah itu merupakan juga kalimat syahadat. Syahadat itu ada dua, syahadatul rasul, syahadatul tauhid. Ya, yang kita baca setiap sholat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu merupakan tidak menyembah kepada selain Allah. Ini istiqomah. Tidak pergi ke dukun, ini istiqomah. Tidak mengharapkan sesuatu pertolongan kepada hal yang kepada jin dan sebagainya, merupakan istiqomah. Kalau kata Abu Bakar, pendapat dia istiqomah adalah perilaku seseorang tidak menyentuhkan Allah, tidak menyentuhkan Allah dan tidak berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi. Ya, janganlah buat kesyirikan, buat tandingan bihi, ya. Syai'a, dengan sesuatu. Menurut Umar bin Khattab, istiqomah adalah sesuatu yang harusnya bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan apapun yang dilarang. Nah, itu juga merupakan arti daripada takwa. Perilaku yang mencerminkan istiqomah diantara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dengan ikhlas. Karena suatu amalan kalau tidak ikhlas, amalan itu tidak diterima. Makanya dalam 10 arkanul baiyah itu diantaranya ikhlas, dan syarat sah diterimanya adalah ikhlas, mukhlisina lahuddin. Kalau dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, amalan yang ahsan. Ahsan tentunya yang baik itu yang ikhlas. Melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas, dapat dengan sabar menerima ujian. Nah, kalau kadang-kadang orang kita sabar. Kalau orang yang diuji sakit terus, ya Allah, kenapa saya sakit terus? Nah, kalau misalnya Abi ya, ujiannya Abi udah sakit sampai 1 tahun Pak Eko. Dari 21 Oktober sampai sekarang masih alhamdulillah, pernah gejala stroke. Operasi udah berapa kali itu, ini terakhir mungkin. Ini ujian terus. Kalau siang kadang sore. Udah kayak kalau saya dan aku itu kalau ada ambulan udah rasa takut. Makanya dengan rasa takut hati itu kita diingatkan bahwa sana kita harus mendekat kepada Allah. Lambung tinggi, kemudian harus minum obat seumur hidup. Sekarang ujian mata sakit katarak. Kemarin ini tiap hari ada jam-jam dari Pak Pardi yang pulang umroh, saya minum ya Bismillah, ya Allah jadikanlah wasilah air jam-jam ini untuk menyembuhkan mata katarak hamba ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Engkau serba bisa, serba kuasa, yang maha perkasa ya Allah. Mohon ridho-Mu ya Allah, sembuhkan ya Allah. Bismillah tetesin doa kiri dan kanan. Kemudian yang tetes mata yang herbal, sifain, ain kan mata, ain. Pedih banget luar biasa. Di situ tak sering nyobain kipas. Saya tahan-tahan. Ya Allah, kemudian cuci tangan dulu, baca doa. Rabbi anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. 3 kali. Allahumma rabbana as'ati bil bas isbi anta safi la sifa la yughadiru saqaman bisifai suratul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
sebenarnya. Mengharap ridhomu ya Allah, sembuhkan, angkatlah penyakit hamba ya Allah. Nah, ujian itu perlu kesabaran kan. Walana kulli syai'in minal khawfi wa ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, untuk kesabaran. Kembali tidak tertipu oleh kemewahan dunia, yang istiqomah. Artinya ya itu, dengan kadang-kadang kita dunia melihat tetangga kita udah sukses, kenapa saya begini terus. Tapi kalau lihat dunia, lihatlah ke bawah, banyak saudara kita yang kesusahan buat makan besok belum ada. Banyak saudara kita yang tidak punya rumah, banyak saudara kita yang sedang kebanjiran. Lihatlah ke bawah. Wah, alhamdulillah rumah saya tidak banjir. Alhamdulillah saya punya rumah. Tapi kalau akhirat, lihatlah ke atas. Itu orang kaya bisa naik haji, itu orang hidupnya sederhana, punya sederhana, tapi bisa ibadah haji, bisa ibadah umrah. Saya punya mobil, saya punya rumah gede, saya punya kontrakan. Kenapa saya tidak? Irilah. Jadi dalam itu kemarin membahas surat At-Takasur, atau Al-Hakum Takasur hatta yurtumul maqabir. Bermegah-megahan, ceramahnya jumlahnya abjad. Nah, saya di kolam renang amak sapa ini. Bermegah-megahan membangun rumah yang mewah-mewah, bermegah-megahan karena pangkat, bermegah-megahan karena berpakaian, bermegah-megahan karena makanan, bangga dengan makanan banyak, makan sedikit ditinggal, berbangga-bangga. Sedangkan orang lain ada yang cari tempat-tempat sampah. Ya, kemarin dikisahkan di yang YouTube mungkin di-share, yang ada yang metengi daging, buncertannya diambilin nenek-nenek itu. Sebab orang yang kaya raya itu melihat, apa itu kan? Saya punya anak yatim perempuan 4, ibu nenek bapak ibu meninggal, sini saya kumpulkan. Kemudian orang itu Pak, daging sekilo berapa? Dibayar setahun buat nenek-nenek itu, ceritanya. Dan bapak seorang yang kaya raya itu pulang dengan senyum, dengan bangga. Ayah besok mau operasi jantung kok. Jadi hatinya gembira sekali. Ketika dicek dokter lagi, nggak jadi apa dasarnya sedekah tadi. Subhanallah. Ibadah sholatnya tepat waktu. Allahu Akbar. Ya mungkin sholat rawatibnya, qobliyahnya mungkin di rumah. Nah, ketika lihat walaupun terlambat tetap berusaha sholat berjamaah. Terus berprasangka baik kepada Allah. Ya. Mungkin apa yang tidak baik buat kita, baik untuk Allah. Kok mungkin macet atau ini, mungkin kalau kita enggak ini, mungkin di sana sudah ada kecelakaan. Banyak kisah-kisah yang mungkin pesawat delay. Nah, dulu pesawat saya delay kloter 57, nggak tahunya pesawat sebelumnya apa baling-balingnya yang di sayap kanan apa satunya nggak muter. Nah, ini prasangka baik kepada Allah, tetap berada di jalan Allah pada setiap keadaan. Ittaqillah istimakun wa bi'saita, di mana saja ada keadaan. Saudara yang dirahmati Allah, di dalam ini ada ayat dan ada hadisnya. Itu hadisnya sangat pendek, tapi ini salah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Qul amantu billah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istaqim, kemudian istiqomah. Nah, besok pada ini. Kemudian istiqomah artinya mengerjakan suatu perintah Allah, yang kecil pun yang besar, senantiasa dilakukan dengan penuh keikhlasan. Walaupun kecil, tapi terus.
kita yang kecil sedikit tapi terus amalan dicintai Allah ada itu Pak. Jadi amalan yang kecil tapi terus jangan gede enggak bisa. Sehari dua jus besoknya kosong terus. Misalkan tiap hari 2 lembar misalkan. Ya. Diusahakan ya 2 bulan paling lama 2 bulan kita khatam. Kalau kita membaca dalam firman Allah surat Fusilat ya, surat Fusilat itu 41 ayat 30 dan seterusnya. Innalladzina qalu sesungguhnya kita belajar mengartikan sedikit-sedikit kalau Al-Quran Syamil, Hari kan punya dulu. Yang Quran ada artinya perkata. Inna sesungguhnya sesungguhnya orang-orang qalu berkata Rabbuna Allah Tuhan kami Allah, Rabb kami Allah. Summa kemudian istaqamu kemudian istiqomah teguh terhadap pendirian tatanazzalu alaihimul malaikah ya maka turunlah malaikat Allah dan berkata Allah taqafu janganlah kalian takut wala tahzanu jangan kalian bersedih wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka meneguhkan pendiriannya ya walaupun pedang sudah di ujung lehernya ya lihat para sahabat dulu Bilal bin Rabah, Sumayyah, keluarga Yasir dan lain sebagainya ya Masitah istrinya Fir'aun ya walaupun diintimidasi mau disiksa mau tetap istiqomah tegar hatinya bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kami takut, janganlah kamu merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan surga Allah yang dijanjikan kepadanya. Ya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya dan kamilah pelindung-pelindungmu. Nahnu awliya ini pelindung atau penolong atau pemimpin bisa juga diartikan nahnu awliyaukum fil hayat fil hayat dalam kehidupan dunia kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia wal akhirah dan akhirat walakum fiha ma tastahyi anfusukum walakum fiha ma tad'un kamulah dalam kamu memperoleh apa-apa yang kamu inginkan memperoleh pula di dalamnya apa-apa yang kamu minta nuzulan min ghafurir rahim nuzul sebagian hidangan kamu dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 13 dan selanjutnya innal ladzina qalu sesungguhnya orang-orang qalu rabbuna Allah Tuhan Rabb kami Allah istaqamu kemudian istiqomah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran khaufun takut khawatir terhadap mereka yang tiada pula berduka cita ya jangan ya tidak ada buku lah tahzan coba ada ulaika ashabul jannah mereka itulah penghuni-penghuni surga khalidina fiha khalidun kekal fiha di dalamnya jazaa'an bima kanu ya'malun baca itu balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan ya, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan mereka perbuat ketika ada di dunia ya, istiqomah itu juga pelaksananya adalah ada 3 istiqomah dalam lisan artinya senantiasa
mengucapkan kalimat syahadat, istiqomah dalam hati, artinya kejujuran, ya, niat yang jujur, istiqomah dalam jiwa, artinya senantiasa menjalankan perintah Allah yang terus menerus, tidak tiada henti hingga akhir hayat kita. Seperti sebagaimana kita tarbiyah ini satu wadah sarana yang insya Allah akan mengingatkan kita dalam rangka taat kepada Allah, mengingatkan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, mengingatkan kita dalam rangka menuntut ilmu, mengingatkan kita dalam rangka ukhuwah, mengingatkan kita dalam rangka ta'awun siwi, mengingatkan kita dalam rangka menuju jalan Allah. Itu kan senantiasa ada infak. Lihat kita, masyarakat kita yang ada di lingkungan RT, ya, paling jelek-jeleknya kita liqa atau baca Quran atau infak seminggu sekali, paling jelek-jeleknya gitu. Kalau kita liqa ini 1, kalau habis liqa ini 2, habis itu ada liqa lagi hari Sabtu jam 2 sampai jam 5 sore. Nah, karena setiap baca Quran, setiap ini ada presentasi KKP, kaderisasi kurikulum partai, itu ngaji. Jadi masalah materi sudah ini, masih tafsir surat Al-Hasr sampai selesai, satu orang 4 ayat. Lihat di tafsir, di sini ada tafsirnya 3 buka, tafsir Ibnu Katsir. Jadi sudah ringkasan. Jadi penentang dakwah dan sebagainya. Ada wirid Quran, ada infak wajib ITB. Ini setiap ketinggian iman seseorang tantangan lebih banyak. ITB iuran tetap bulanan 50.000. Itu bukan secara nasional, semua ikhwanul muslimin yang level 3, ya, seperti yang blok C. Nah, itu sudah kena wajiban. Ada IWP dan sebagainya yang nanti dikirim ke nasional. Kemudian ada infak pemilu. Dakwah itu perlu biaya. Dakwah perlu beli bendera, beli kaos, beli ini, buat saksi, buat dakwah sia-sia, bukan hanya mengandalkan omongan, buat sosial, buat menyapa, gitu. Kita belum, makanya semakin ada yang punya binaan kayak Umi, itu ngajinya banyak tempat, ada 4 grup, di sana infak sana apa, di sana baca Quran, sana baca Quran. Semakin banyak kegiatan kita, aktivitas kita, tentunya banyak Al-Quran yang dibaca, banyak infak yang dikeluarkan, banyak mengeluarkan waktu, tenaga, pemikiran dan sebagainya, menyiapkan materi dan sebagainya. Ya. Maka ini sarana yang sederhana nih, jadikanlah sebagai, bukan jadi beban, tapi jadikan kebutuhan. Kalau jadi kebutuhan, jadi kok liburkan, gitu. Kalau liburkan seneng malah, gitu. Dan jadikanlah olahraga itu suatu kebutuhan, bukan harus di absen, bukan harus diperintahkan, bukan harus diingatkan. Kalau saya kalau nggak hujan keluar, karena apa? Mungkin sendirian gerak males. Ini Pak Eko ada tiap pekan itu beneran itu minggu pagi. Istrinya kita kecil kemarin, instrukturnya ada 2, ada Bu Remaisa, ada 2, semangat banget. Dengan sendirinya, mau gerak walaupun gerakannya tidak sesuai dengan tadi, tapi keringatnya ngocor semua. Jadi sehat. Sampai rumah kering, kasih cuci ganti kaos. Jadi jadikan sebagai sarana, ya kita harus sehat, kita harus bergerak. Jangan sampai habis subuh tidur kecuali sakit. Jangan sampai habis subuh kecuali ronda. Benar. Jadi jangan sampai habis maghrib tidur, sampai
habis asar tidur kecuali sakit, larangan. Itu hal yang demikian tuh kita jadikan sebagai warning untuk kita dan sebagainya. Semoga senantiasa kita harap ada doanya gitu di sini. Di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, doa juga ada di situ. Nanti bisa di-copy dan banyak sekali. Itulah yang aku sampaikan, dan kita termasuk orang yang ada di dalamnya, dan semoga bisa berbanyaklah istighfar, semoga dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baca yang disampaikan oleh Prof. Dika mengenai istiqomah yang mana kita sering memang dalam